Wabarakatuh. Kita akan membahas tentang Asmaul Husna, yaitu mengenal melalui Asmaul Husna yang kita akan kembangkan, yaitu diutarakan Al-Basiru, Al-Adlu, Al-Adim. Pertama, coba amati Al-Basir. Al-Basir itu pengertiannya adalah Allah dapat. Al-Basir adalah Allah Maha melihat. Jikalau teman-teman kadangkala berbisik-bisik di belakangnya, tapi Allah itu Maha melihat. Dan yang kedua, yaitu yang artinya Al-Basar itu Maha melihat. Allah mampu melihat segala sesuatu di muka bumi ini, baik yang tampak maupun tersembunyi. Allah dapat melihat sesuatu yang tidak dapat kita lihat, seperti jin dan malaikat yang merupakan makhluk gaib, termasuk kita jika bersembunyi dimanapun. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Ayat di atas menegaskan bahwa Allah memiliki nama Al-Basir sekaligus sifatnya. Semua perbuatan manusia yang dilakukan dimanapun, Allah pasti melihatnya. Ketahuilah bahwa tidak ada satu perbuatan manusia yang lepas dari penglihatan Allah. Semua manusia mendapatkan catatan amal di akhirat kelak. Semua yang diucapkan dan dilakukan dicatat oleh malaikat, baik catatan amal baik maupun catatan amal buruk. Tidak ada satupun perbuatan yang lepas dari catatan malaikat. Catatan amal itu akan dihitung dan ditimbang untuk menentukan tempat seseorang hambanya. Yang kedua adalah Al-Adl. Coba lihat, cermati. Apakah tahu Al-Adl? Al-Adl artinya Allah Maha Adil. Adil adalah tidak memihak kepada salah satu, tidak bertindak berat sebelah, dan memperlakukan sama terhadap semua hambanya. Wujud keadaan Allah adalah memberi pahala kepada hamba-hambanya yang taat, yaitu melaksanakan semua perintah dan menjauhi semua larangan Allah. Ketahuilah bahwa Allah juga berlaku adil kepada manusia yang melakukan kejahatan, sebab semua yang dilakukan manusia di dunia akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Allah akan memberikan balasan berupa siksaan di neraka bagi manusia yang selalu berbuat jahat. Dan Allah berfirman, dan artinya, dan sempurna firman Tuhanmu Al-Quran dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya, dan Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Lihatlah orang-orang yang taat beribadah, rajin berbuat kebaikan, dan berakhlak mulia, hidup mereka tenang dan bahagia karena mendapat kasih sayang Allah. Semua itu adalah balasan atas kebaikan yang telah dilakukan mereka. Orang yang berbuat keburukan juga mendapat keadilan Allah. Mereka akan hidup sengsara dan menderita karena melanggar larangan Allah. Buah dari perbuatan dosa akan membuat pelakunya tidak bahagia. Di akhirat nanti mereka akan mendapatkan siksa neraka. Dan yang ketiga adalah Al-Azim. Coba amati foto atau gambar. Al-Azim artinya Allah Maha Agung. Keagungan Allah tidak ada yang menandingi. Keagungan Allah meliputi alam semesta beserta isinya. Semua yang ada di dunia tunduk pada keagungan Allah semata. Keagungan Allah dibuktikan dengan kekuasaannya terhadap seluruh makhluk di dunia ini. Meskipun makhluk itu besar dan kuat, tidak ada yang dapat menandingi kekuasaan Allah. Perhatikan terjadinya pergantian siang dan malam, begitu juga bergantinya musim kemarau dan musim hujan. Semua itu adalah bukti keagungan Allah. Manusia sebagai makhluknya tidak akan mampu mengubahnya. Dan Allah berfirman, dan artinya milikinya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi.
dan dialah yang maha agung, maha besar. Quran Surat Asy-Syarah. Ayat di atas menegaskan tentang kekuasaan Allah di alam semesta, langit, bumi, dan segala yang ada di dalamnya. Di dalamnya adalah milik Allah. Semua itu merupakan bukti bahwa Allah maha tinggi dan maha agung. Allah lah yang berhak disembah oleh seluruh makhluk. Sebagai umat Islam, kita harus mengakui keagungan Allah, yaitu dengan cara tunduk dan patuh pada perintahnya. Salah satu caranya adalah dengan menjaga dan memelihara alam di sekitar kita. Kita tidak boleh merusak atau menghancurkannya agar mendapat perlindungan Allah yang maha agung. Dengan kesimpulan yang tadi kita bahas itu, Allah memiliki sifat Asmaul Husna, yang diantaranya Al-Basir adalah Allah maha melihat, Al-Adil adalah Allah maha adil, dan yang ketiga Al-Azim ialah Allah yang maha agung. Sesudah itu siswa itu atau peserta didik dikasih lembar kerja peserta didik LKPD dengan jawaban yang tadi Bapak utarakan. Apa gunanya mengetahui sifat Al-Basir, Al-Adil, Al-Azim, dan ada poin 2-nya atau B, istilah kolom setuju dan tidak setujunya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.